Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat bergabung meskipun hari Ahad nih. Ya, dalam keadaan hujan juga. Mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian yang besok kita ada ulangan ya. Istilahnya remedial. Dan juga ada pengayaan bagi yang sudah lulus. Hari ini saya jelaskan kembali terkait membuat laporan dana kas kecil sistem impres atau sistem dana tetap. Yang mana kemarin ketika saya lihat jawabannya, banyak ya yang keliru. Antara saldo, pengisian, dan lain sebagainya. Nah, ini muncul ya? Ya. Ini diantaranya Ya, Pak. contoh. Ini adalah contoh dari soal dan jawaban. Contoh dari soal dan jawaban. Nah, ini soalnya. Kebaca nggak? Enggak, Baca, Pak. Pak. Ini? Tanggal 2 Februari 2018. Saldo bulan Januari. Buram. Buram. Ini. Pak. Jelas? Ya, Pak, jelas. Nah, misalkan seperti ini kan, kemarin itu diantaranya contoh-contohnya. Kemudian, kalian banyak yang keliru ketika memasukkan saldo dan pengisian. Nih, ada saldo, ada pengisian. Perhatikan. Jelas nggak? Enggak, Pak. Hilang. Udah keluar, Pak. Sekarang ada lagi ya? Ada lagi nggak? Ada. Ya, perhatikan. Misal di sini, ini terbaca ini ya. Anda diminta membukukan transaksi-transaksi yang telah dilakukan selama Februari 2018. Dana kas kecil ditetapkan 7 juta. Dana kas kecil ditetapkan sebesar 7 juta. Di sini banyak yang keliru menganggap dana kas kecil ini adalah, ada yang menganggap saldo, ada yang menganggap pengisian, gitu ya, kemarin itu. Padahal ini adalah dana tetap per bulan. Jadi perusahaan ini berarti menetapkan bahwa dana kas kecilnya per bulan itu 7 juta, bukan saldo dan bukan pengisian. Jumlah setelah diisi jumlahnya 7 juta di soal ini. Jadi kalian angka 7 juta ini jangan masuk ke saldo atau ke pengisian dana kas kecil. Bukan. Ya. Bukan saldo, bukan pengisian. Itu dana tetap. Maksudnya dana yang harus ada setiap bulannya adalah 7 juta. Di soal ini, perhatikan tuh. Jadi, dana yang harus ada setelah diisi adalah 7 juta. Ya. Kemudian karakter soal, ada yang saya ulang kembali, meskipun saya sudah berkali-kali saya sampaikan, bahwa karakter soal itu ada yang menuliskan dana tetap seperti ini 7 juta nih, dana tetap. Ya kan? Kemudian dana tetap ada yang ditemani dengan menyebutkan saldo kayak ini nih. Perhatikan nih. Di sini sebetulnya saldonya kan? Saldo bulan Januari 450.000. Ini tuh. Dana tetapnya 7 juta, saldonya 450.000. Berarti langkah pertama adalah memasukkan saldo dulu.
Masukkan saldo ke sini ya. Saldonya dimasukkan. 7 juta. Berapa saldonya? Oh ini 450. 7 juta. berapa? 450. 457 juta. Saldo awal, Pak. Atau Berapa saldo awalnya? 7 juta. 7 juta atau 7 juta, Pak. 450 ribu? 7 juta. 450 ribu. 60.000. Yang 7 juta ini, saya ulang nih. Yang 7 juta ini adalah dana tetapnya. Maksudnya dana yang harus ada setiap bulan. Ya, dana yang harus ada setiap bulan adalah 7 juta. 7 juta. Sedangkan sekarang di Februari saldonya itu adalah 450 ribu. Berarti yang pertama dimasukkan adalah saldo. Ke laporan ke sini saldonya adalah 450.000. Kemudian perhatikan di soal ini tidak menyebutkan pengisian kan? Nah, ada tuh tanggal 2 saldo bulan Januari, tanggal 9. Ah, ini perhatikan ada soal juga yang seperti ini. Tanggalnya diacak. 2 Februari, 19 Februari, 5 Februari, 6 Februari, 6 Februari, 16 Februari, 5 lagi Februari. Nah, soal-soal yang diacak seperti ini, perhatikan. Harus hati-hati nih. Soal-soal yang diacak seperti ini, ketika kalian memasukkan ke laporan dana kas kecil, ke format laporannya, maka si tanggalnya harus disusun. Harus tersusun, jangan sampai mengikuti soal. Mentang-mentang soal yang nomor 1 tanggal 2, kemudian nomor 2 tanggal 19 langsung aja dimasukin. Enggak. Ya. Enggak langsung tanggal 2 masukkan, tanggal 19 masukkan, tanggal 5 masukkan, tidak seperti itu. Tapi diurut dulu. Mana dulu urutannya? Seperti di sini tuh, contohnya ada kan? Tanggal 2, tanggal 5 di sini sudah diurutnya di jawabannya. Tanggal 2, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 9, 12 dan seterusnya. Meskipun tadi di soal itu tidak berurutan. Tapi ketika kalian membuat laporan dana kas kecilnya, maka itu laporannya harus berurut secara kronologis. Dalam artian urutan tanggal masing-masing. Ya, urutan tanggal dari yang terkecil sampai yang terakhir kan, dari yang pertama sampai yang terakhir. Balik lagi ke sini. Jadi di soal ini dana tetapnya adalah 7 juta, kemudian saldonya ada 450.000. Saldo nih, masukin 450.000. Kemudian pengisiannya berapa? Pertanyaannya. Pengisian dana kas kecilnya berapa? 6.550.000. Dari mana itu? Berapa tambah berapa yang hasilnya 7 juta. Baik, dana tetapnya adalah 7 juta. Oh, tadi di 2 ini. Dana tetapnya adalah 7 juta kan? Kemudian saldonya ada 450.000. Maka ketika dimasukkan ke laporan, yang pertama adalah 7 juta terlebih dahulu dimasukin. Dimasukkan yang saldo dulu dimasukkan, yaitu 450.000. Kemudian pengisiannya berapa? 6.550.000. Nah, seperti ini. Kemudian bahasa di sini ada yang seperti ini, ada debit, ada kredit. Ada juga yang menyebutkan di sini itu di laporan itu penerimaan, pengeluaran. Kemudian yang pinggirnya adalah akun-akun yang di debit. Jadi format yang seperti ini tuh bermacam-macam. Ya, kalau yang ini tidak ada akun yang tidak disebutkan akun yang di debitnya, tapi langsung aja seperti ini. Konsumsi, ATK, telepon, fotokopi, transportasi dan seterusnya. Ya. Kemudian di atas jangan lupa dimasukkan si kepala laporannya, judulnya. Di sini tuh laporan dana kas kecil, perusahaannya, kemudian periodenya.
Ya, misal seperti ini nih. Ini kelihatan? Ada ya? Biasanya situ laporan dana kas kecil. Nama PT-nya, periodenya misalkan 2 sampai 28 Februari periodenya. Sampai sini ada yang bertanya dulu? Tidak. Tidak, paham? Bapak aku nggak ngerti. Kenapa? Nggak ngerti. Belum ngerti di mana tidak pahamnya? Yang tadi kan 7 juta. Yang Ya, saldo dan tetapnya adalah 7 juta. saya Jadi dana setiap bulan harus ada 7 juta ditaruh di mana, jumlahnya Pak? gitu ya. Terus gimana? Yang 450.000 taruh di mana? Berapa? Yang 450.000 taruh di mana? Kemarin Baca aku nanya soalnya. yang 7 juta. Ya, soalnya 2 Februari saldo bulan Januari adalah 450.000. Bu, Ibu, berarti 450.000 adalah saldo. Yang pertama ditulis di laporan adalah saldo nih. Saldo. Uraian saldo. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Uraiannya saldo. Nomor bukti kosongkan debitnya atau penerimaan 450.000. Jadi saldo yang ada di soal dimasukkan ke sini. 450.000. Kemudian dana ini harus kembali jadi 7 juta. Pasti di bulan Februari awal ini dilakukan pengisian meskipun di soal tidak ada pengisian. Perhatikan, di soal tidak ada diisi dana kas kecil sekian, tidak ada kan? Tidak ada. Nggak ada. Tetapi di laporan tetap harus ada. Datanya dari mana? Datanya dengan melihat dana tetapnya berapa yang seperti di sini adalah 7 juta dan saldonya berapa, maka akan diketahui pengisiannya berapa. Perhitungan mudahnya yaitu dana tetap dikurangi dengan saldo, itu jadi pengisian. Ya, dana tetap yang 7 juta dikurangi saldo 450.000 jadi 6.550.000. Berarti yang 6 juta ini adalah pengisian dana kas kecilnya. Kan? Itu adalah pengisian dana kas kecilnya, yaitu 6.550.000 rupiah. Masih belum paham? belum. Belum? Saya Putri belum. Di mana belumnya? Di mana? Di mana belumnya? Paham semua. Contoh gini lah, yang saya contohkan kembali. Misal, silakan dengarkan nih. Dengarkan. Misalkan uang jajan kalian itu seharinya harus berjumlah 20.000. Dana tetapnya 20.000 uang jajannya. Tiba-tiba, misalkan hari Selasa, saat belum berangkat ke sekolah, karena bahasa awalnya adalah dananya harus 20.000, dilihat misalkan hari Selasa pagi itu, sisa uang kamu yang hari Senin ternyata ada 15.000. Berarti hari Selasa ditambahnya berapa? 5.000. 35.000. Ditambah berapa hari Selasa? Ditambah berapa? 20.000 ditambah jadi 15 ditambah 25. Berarti hari Selasa ditambahnya 15.000. Supaya jumlahnya jadi 20.000 kembali kan? Itu dana tetap. Kayak gitu diambil. Ya, paham sampai situ? Nanti. Oh, Iya, Pak. Paham? Paham. Baik. Jadi di soal meskipun tidak ada pengisian, di laporan tetap harus ada pengisiannya. Ya. Kecuali nih, perhatikan. Dengarkan. Kecuali misalkan seperti ini. Dana tetapnya adalah 7 juta. Saldonya adalah 7 juta juga. Misalkan dana tetapnya 7 juta rupiah, saldonya adalah 7 juta juga.
Berarti ada pengisian nggak? Nggak ada. Tidak ada kalau itu. Karena jumlahnya Pak, sudah nggak ada, jadi Pak. 7 juta. Juta. Umpama misalkan jajan kamu harusnya 20.000, ternyata yang hari Senin itu nggak terpakai uangnya. Maka ketika hari Selasa nggak ditambah lagi uang oleh orang tua kalian. Karena sudah 20.000 jumlahnya. Karena di sistem dana tetap, jumlah saldo itu harus selalu sama setiap periodenya. Gitu kan. Paham sampai situ? Baik, paham ya? Paham. Kemudian, perhatikan. Di soal biasanya ada dikasih nomor akun. Terlihat ya? Ini, pos-pos pengeluaran adalah sebagai berikut. Atau akun-akunnya. Wawa jangan gitu Wawa. Ngerti gak Wawa? Ngerti. Ngerti banget. Maaf Bapak. Maaf Pak lagi makan. Raisya ngobrol terus Pak. Jangan ngobrol atau. Jangan ngobrol. Perhatikan. Misalkan di sini ada pos-pos pengeluaran. Di soal biasanya ada pos-posnya seperti ini, ada konsumsi dengan nomornya 201. Ini kemudian nomor ini tidak selalu seperti ini ya, ada yang dari 400, ada yang dari 500 di apa? Pertamanya itu. Di sini dicontohkan konsumsi nomornya 201, alat tulis kantor atau ATK 202, telepon PDAM dan listrik 203, fotokopi 204, kemudian transportasi 205, kemudian lain-lain 206. Nah, ketika kalian mengisi laporan, perhatikan, ketika kalian mengisi laporan, maka harus diisi lengkap semuanya. Mulai dari tanggal, kemudian uraian. Ya, uraian ini diisi dengan yang ada di soal. Kemudian nomor bukti. Nah, nomor bukti ini adalah yang ini. Yang tadi disebutkan 201. Ketika misalkan transaksi yang pertama adalah konsumsi, maka 201 nomornya dimasukkan ke sini di nomor bukti itu dan selanjutnya. Jadi ini sudah dikasihkan nomor bukti dan nama akun-akunnya, konsumsi sampai lain-lain. Ya, ini biasa sudah ada di soal. Jika di soal tidak ada, biasanya penguji akan memberikannya langsung ketika saat ujian. Kalau memang di soal tidak ada. Tapi kebanyakan di soal itu sudah ada nama akun atau pos-pos pengeluarannya beserta nomor-nomor akunnya. Kayak ini nih, konsumsi 201, alat tulis kantor 202 dan selanjutnya. Kesemuanya ini dimasukkan sesuai dengan tanggal masing-masing ke laporannya. Misal kita contohkan kita isi yang tanggal 2 yang sekarang. Tanggal 2 nomor 2 tanggal 19 Februari 2018 biaya servis komputer 82.000. Ini di soal langsung ke tanggal 19. Padahal di bawah ada tanggal yang kecil kan. Maka bukan tanggal 19 dulu yang dimasukkan. Tapi dicari dulu tanggal yang kecil setelah tanggal 2. Itu ada tanggal berapa. Di antaranya di sini ada tanggal 5. Di nomor 3 ada tanggal 5 Februari. Terbaca ya? Ya. Terbaca. Lihat. Baca. Tanggal 3, nomor 3, tanggal 5 Februari 2018, konsumsi rapat internal untuk 5 orang Rp75.000. Perhatikan. Konsumsi rapat internal untuk 5 orang Rp75.000. Jika di soal tidak ada di depan rupiah ini tidak ada misalkan, berarti langsung ini sudah jadi jumlah nih.
nggak usah dikalikan kembali. Tapi ketika di depannya ada Rp75.000, misalkan, berarti Rp75.000 dikali 5 orang. Karena di sini tidak ada F-nya, ya, tidak ada masing-masingnya. Berarti Rp75.000 ini untuk 5 Dikali. orang. Langsung dimasukkan. Cara memasukkannya seperti ini. Bahwa ada tuh tanggal 5 pembelian konsumsi rapat. Nomor akunnya konsumsi berapa tadi konsumsi nomor akunnya? 201. 201. Nah, 201. sini soal ada. 201 dimasukkan ke sini. Kemudian tidak ke debit ya, tidak ke penerimaan karena membeli konsumsi pasti pengeluaran atau kredit. Masukkan di kredit 75.000. Selain di kredit, masukkan juga di akun-akun masing-masing. Membeli konsumsi rapat masuknya ke konsumsi atau ke ATK, ke telepon, fotokopi, transport atau lain-lain. Ke konsumsi, yaitu jumlahnya sama. Konsumsi Kenapa, Pak? itu pembelian konsumsi rapat. Dap? Konsumsi. Berapa, Dap? Kenapa, Bertanya? Pak? Angkat tangan. Kenapa? bukan? Hah? Oh, salah. Salah, Pak. Enggak. Ya. Berarti masuk konsumsi 75.000. Bu. Ya. Begitupun dengan transaksi yang lain. Ya, sudah sangat jelas. Transaksi yang lain, misal nih, ada yang tanggal 9 Februari. Nah, kalau ini iya tuh, membeli satu lusin hanging map ya. 8.500 at 8.500 dan 3 buah tip at 19.000. Berarti ya yang ini dikalikan dulu. Ya, yang ada at-nya berarti dikalikan dulu. Kalau yang tadi Yang mana, tidak. Pak? Berapa? Yang mana? Lihat nggak? Yang nomor 10. Buat map ini. Oh iya. Dikaliin Nomor 10. bukan? Ya. Atau di nomor 11 juga ada. Nomor 11 pembelian pertamax untuk mobil kantor 15 liter at 10.800. Berarti dikalikan itu 15 kali 10.800. Ya, karena ada at-nya. Kalau yang tadi tidak ada. Karena jadi per liternya masing-masingnya adalah 10.800. Yang tanggal 27 tuh. Yang kesini tanggal 27 di bawah. Tanggal 27 pembelian bensin mobil kantor di uraiannya itu nomor 205 Rp162.000 di pengeluarannya dan masuk ke transport ya. Pembelian pertamax untuk mobil kantor masuknya ke transport. Baik. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Mengerti, Pak? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Kemudian setelah selesai diisi semua dari tanggal sekian sampai tanggal sekian di sini uraiannya lengkap, nomor buktinya sudah diisi, debitnya udah, kemudian kreditnya pun sudah juga, kemudian akun-akun yang pengeluaran diisi juga, konsumsi, ATK sudah selesai, telepon dan lainnya sudah selesai, fotokopi sudah dimasukkan juga, transportasi dan lain-lainnya sudah dimasukkan. Kemudian setelah selesai semuanya dijumlahkan. Semuanya dijumlahkan. Yang penerimaan atau debit jumlahkan. Yang tadi kan saldo dan pengisian. Saldo dan pengisian dijumlahkan. Saldo dan pengisian. Tadi saldonya 450.000 ditambah pengisian 6.550.000 jadi jumlah 7 juta. Kemudian kolom kredit atau kolom pengeluaran dijumlahkan semua. Ya, dari tanggal awal sampai tanggal akhir di sini jumlahnya ada 4.660.050 untuk pengeluaran. Konsumsinya pun dijumlahkan. ATK dijumlahkan, telepon PDAM listrik dijumlahkan, fotokopi dijumlahkan juga, transportasi dijumlahkan,
lain-lainnya pun dijumlahkan. Perhatikan kolom kredit atau kolom pengeluaran jumlahkan ada 4.660.050. Untuk mengeceknya kalian pun harus menjumlahkan antara jumlah kolom konsumsi, jumlah kolom ATK, jumlah kolom telepon, jumlah kolom fotokopi, transportasi, lain-lain jumlahkan harus sama dengan jumlah kredit atau harus sama dengan jumlah pengeluaran. Paham sampai situ? Paham, Pak. Ada yang bertanya? Tidak ada ya. Kemudian di bawahnya, masih ingat di bawahnya? Jumlah. Ini saya salah ngetik, muncul nggak? Tuh. Muncul. Apa tulisannya? Nggak ada, Pak. Pengeluaran. Belum. Ini lagi error. Ngetik saya nggak Nggak ada muncul. tulisannya. Tadi sudah pacek siapa pengeluaran? Sudah selesai kan? Kemudian di bawahnya ada setelah jumlah Kenapa Jahra? ada saldo bulan titik-titik. Amar ieu. Itu kan? Saldo bulan titik-titik, pengisian bulan titik-titik, jumlah dana kas kecil bulan titik-titik juga. Pertama, saldo bulan titik-titik. Bulan apa itu? Januari. Bulan yang Januari, dilapor, Pak. yang Januari. dilaporkan. Kalau di sini soalnya bulan Februari kan? Februari. Februari berarti di bawah itu saldo bulan Februari. Februari. Dari mana saldo itu diperoleh angkanya? Pengeluaran. Dari 7 juta dikurangi 4.660.000. Ya, dari penerimaan. Jangan lagi ke atas ya. Kurangi Bicara saldo jangan lagi ke atas saldo yang tadi, bukan. Tapi di bawah yang sekarang saldonya. Berarti jumlah penerimaan yang 7 juta dikurangi jumlah pengeluaran yang 4.660.050. Nah, jadi itu jadi saldo itu. Jadi saldo di bulan yang dilaporkan ini. Kalau di sini bulan Februari. Jadi saldo bulan Februari adalah sekian. Ini nggak muncul angkanya. Kenapa ya? Angkanya nggak muncul. Saldo bulan Februari, sekali lagi saldo bulan yang di bawah itu saldo bulan yang dilaporkan. Kalau di soal Februari berarti Februari di situ. Kemudian di bawahnya adalah pengisian bulan. Bulan apa? Maret. Maret, berarti bulan selanjutnya kan? Yunias pinter. Jadi Yunias pinter banget. bulan selanjutnya. Anak buah Pengisian Bapak. bulan Maret kalau soal di sini. Berapa pengisiannya? Pengisiannya 5 juta. Pengisian bulan Maret berapa? Ayo berapa? 4.660.000. 39. Ada yang lain? 9. 9 apa? 9 apa? Bentar, Pak. Berapa pengisian di sini? Berapa nih? Kan tadi saldo bulan Februari adalah berapa ya? Ini angkanya bentar. 2.339.950. Itu pengisiannya. Pengisian bukan? 4.660.000. Pengisiannya 4.660.050. Yang lain betul gak itu? Betul, kemarin. Salah. Betul nggak? Salah. Yang DC betul? Benar Pak, yang 4.660.000. Oke. Dafa betul?
Benar meren Pak. Sa. Nggak tahu, Pak. Betul. Susah Pak. Betul, betul, betul. Betul. Kenapa 4.660.50? Kan pakai sistem impres. Jadi Karena pengeluaran karena penerimaan dikurangi pengeluaran kan tadi 2 juta berapa. Terus karena tinggal 2 juta berarti ditambahin biar hasilnya 7 juta. Karena kan pakai sistem impres, jadi pakai pengeluaran karena ini sistem pengisiannya. impres berarti gimana? Pengisian bulan Maret terus Sesuai dengan pengeluaran bulan sebelumnya. Februari di soal sini ya. Ya, bulan sebelumnya. Betul. Jadi pengisian bulan Maret pada soal ini itu sama dengan jumlah pengeluaran di laporan ini. Ini kan Iya. 4.660.050. Jadi kalau untuk pengisian di bulan selanjutnya atau di soal ini adalah bulan Maret, tidak perlu dihitung lagi, tidak perlu bingung lagi. Ini aja nih, 4.660.050. Karena sistem impres, pengisian tersebut sama dengan jumlah pengeluaran sebelumnya. Gitu kan? Sama dengan jumlah pengeluaran sebelumnya. Karena di sini jumlah pengeluaran di bulan Februari di soal ini, di laporan ini sudah kalian buat laporannya adalah 4.660.050. Berarti pengisian bulan Maret pun tinggal memindahkan angka 4 juta ini ke bawah. 4.660.000. Kemudian yang terakhir di bawahnya ada jumlah dana kas kecil bulan apa tuh? Maret. Berapa? 7 juta. 7 juta. Karena pasti sama dengan bulan Februari kan? Jumlah bulan Maret setelah diisi pasti sama dengan jumlah bulan Februari yang sudah diisi tadi ya, yang saldonya 450 dan pengisiannya 6 juta sekian. Jadi 7 juta. Berarti jumlah dana kas bulan Maret adalah 7 juta. Begitu. Pertanyaan lagi. Kemarin kelas ini semuanya salah jawabannya. Masa sih Bapak? Tidak begitu Kelas tepat. mana Bapak? Di awal. Kelas mana Bapak? OTKP 1 apa OTKP 2? Kelas 12 yang 12 yang Senin. 12 2 kan? OTKP 2 ya Pak. guys. Ya, jadi kalian mengisi di awal terjebak dengan soal. Ada yang hanya memasukkan saldo pengisian enggak. Ada yang memasukkan pengisian jumlah dana kas kecilnya dimasukkan. Bapak Amanda izin keluar ya, laptopnya mati. Mangga. Ini berdua sama Rahma. Iya, boleh. Ya, Pak. Ada yang bertanya lagi? Aku juga berdua sama Bisa ya? Bapak. Bisa. Besok kita remedial atau ulangan bisa. Iya, Pak. Tidak ada yang bertanya lagi? Bapak kalau yang belum ulangan gimana, Pak? Besok ulangan sekalian. Bapak mau udah ulangan. Awalnya sama Mama. Enggak remedial ya, Pak? Kenapa? Enggak remedial berarti ya. Ulangan dulu besok. Kalau Ada remedial Bapak? Ya, besok kita remedial. Iya, Pak. Ya. Kalau TKP 1, cuma gak diremed. Kenapa? Kata Laisha gak diremed. Bohong lagi sama. Ngerti soalnya. Ada yang bertanya lagi? Tidak ada? Asik. Sudah ada. Asik abis. Bisa ya, bisa. Ajeng nggak boleh bercanda, Ajeng. Bisa Bapak. Baik, saya tes ya. Siap. Untuk mengecek nih. Untuk mengecek kalian. Saya mau dijawab oleh Alia terus Sabira ada? Ada. Ada, oke. Alia, misalkan dana kas kecil itu ditetapkan Rp50.000. Dana kas kecil ditetapkan Rp50.000. Saldo bulan Maret adalah Rp20.000. Saldo bulan Maret Rp20.000.
Berarti pengisiannya berapa bulan Maret? 20.000. 20 20.000 Pak. ribu. Pajar berapa Jar? Pajar berapa Pajar? 20.000 Pak. 20.000. Ke rumah kakak dulu. Rahma Ya Pak. berapa tuh isinya? 20.000 Pak. Saya ulang pertanyaannya ya. Dana kas Ya. kecil ditetapkan sebesar 50.000. Dana tetapnya adalah 50.000. 50.000. Pada awal bulan Maret ada saldo 20.000 rupiah. Berarti pengisian bulan Maret berapa? Juliana. Juliana Juliana. 30.000. Juliana. 30.000. Juliana. 30.000. Juliana. 30.000. Juliana. Desa bisa kalian dapat Ah, Juliana, diam aja. Ini Pak. Berapa Jul pengisiannya? Bapak tadi ngelek. Kang Jang berapa Jang? Ayo aja. Apa sih? Kanjeng katanya sama Bapak. Kang Jang? Jang, ada Kang Jang? Ajeng, nggak boleh tidur Ajeng kalau lagi Zoom. Berliana Febrianti. Ngomong terus keluarin nih. Berliana. Tidur. Ini Pak, Berliana berapa pengisiannya? 30 Pak, 30.000. 30.000. Tasya, ada Tasya? Tidak ada. Yunias berapa Yun? Apa Pak? Berapa pengisiannya? 30.000. 30.000. Debi Ya Pak. berapa pengisiannya? 30.000. Bukan 20.000. Bukan. Kenapa bukan? Kan saldo awalnya 50. Ya 50.000 terus? Itunya di saldo yang bulan itunya ada 20, jadi ditambah 30. Ada 20.000, berarti diisinya harus 30.000 karena bulan Maret harus kembali menjadi 50.000 rupiah kan, karena dana tetapnya ada 50.000. Lebih paham? Paham. Paham ya? Yakin paham? Yakin. Yakin. Terima kasih kalau sudah yakin. Tidak ada pertanyaan lagi? Enggak. Tidak, yakin? Tidak. Cukup sampai sini? Cukup ya? Besok bertemu lagi ya. Besok bertemu ulangan lagi laporan dana kas kecil sistem Impres. Tidak. Astagfirullah, ulangan Pak pusing. Oh, besok silakan bawa ini kalkulator ya. Tapi jangan kalkulator HP, kalkulator dagang untuk menghitungnya. Memakai kalkulator dagang. Yang kalkulator yang itu, yang biasa bukan kalkulator HP ya. Tidak diperkenankan untuk menggunakan HP. Tapi silakan membawa kalkulator biasa. Ya. Itu saja kalau tidak ada pertanyaan lagi. Sudah paham ya? Oke. Bapak itu tanya buat yang belum bukan? Yang belum sama yang remedial. Ulangannya buat yang belum. Bapak aku mau nanya, Ya. kalau cara pengisian buku kas masuk gimana? Kenapa? Cara pengisian buku kas masuk. Baik. Buku kas masuk. Bentar. Buku kas masuk. Mudah-mudahan ada nih. Kok nggak ada? Ntar dulu ya. Buku kas masuk. Muncul nggak? Bapak OTKP 2 di remedial semua bukan? Ya. Ipuh. Bapak OTKP 1 di Remedial gak? Siapa? OTKP 1 di Remedial gak? Enggak, semua. TK pas juga sama.
dulu nih, susah muncul ini, aduh. Lesha Putri PD, Pak, gak diremet katanya. Siapa? Lesha Putri katanya. Nggak diremet dia. Ini error saya error. Nge-lag apa ya? Tadi yang tanyakan adalah pengisian dana Bapak kas masuk jangan ya. ala bawel banget. Harusnya susah menampilkan gambarnya. Susah nampilin gambarnya. Susah menampilkan gambarnya. Ini apa ini? Akmal, itu mah Akmal, Pak. Tampil nggak ini? Apa itu? Tampil, Pak. Apa itu? Tampil. WA bukan? Ada. Iya. Saya dari Akmal. Oke. Oke, saya cari langsung di sini ya, biar kelihatan. Iya. Yang ditanyakan bukti kas masuk. Masuk. Bukti ini ya, kelihatan nggak? Kelihatan, Bapak. Baik. Formatnya ini bermacam-macam, berbeda-beda. Ya, berbeda-beda. Kelihatan ini? Kelihatan. Kelihatan. Bentar. Oke, ini deh. Karena pakai ini nih. Di depan. Merah. Bukti kas masuk, kas keluar. Salwa, jangan ketawa, Salwa. Maaf. Boleh banget ya. Ini jelas ya? Jelas? Jelas. Perhatikan. Ini Jelas, bukti Pak. kas masuk. Masuk. Bukti kas masuk. Bukti kas masuk ini diisi dengan angkanya dari mana? Angka uang ini nih. 50.000 nih. Dari mana ini? Dari Bapak Suparman. Dari Bapak 15.000. Bukan angka yang ini maksudnya. 50.000 rupiah. Jangan dibaca Suparmannya. Oh, dari uang. Dari siapa ini uang ini? Dari siapa? 150. Dari siapa? Hah? Dari siapa? Dari- Kalau di pengelolaan dana kas kecil dari siapa uang ini? Dari Nuraini, Pak. PT Hadiah. Jangan bicara orang ya, jangan jabatannya bicaranya. Dari siapa ini? Bendahara. PT Hadiah. Bendahara. Berarti Suparman ini sebagai Nuraini sebagai Nuraini Yang menerima. sekretaris atau yang mengelola dana kas kecil. Kecil. Salah. Nomornya di atas KM misalkan 01 garis miring inisial perusahaan garis miring bulan Ya. dalam Romawi garis miring tahun. Berarti baik. Soal yang atas nih, yang tadi. Berapa tadi pengisiannya? Banyak uang berapa di sini? Kalau soal yang tadi. 450.000. Kalau memakai soal yang ini nih, soal yang ini nih tadi nih. Yang tadi soal itu kan dana tetapnya 7 juta, kemudian saldonya 450.000 kan. Jadi kalau mengisi bukti kas masuk berapa? Banyak uang di sini berapa? 6.550.000. 6.400 660.050. bukan 450 bukan. Bukan. Bukan ya. Jadi yang masuk adalah jumlah pengisiannya 4 bukan juta. jumlah saldonya. Berarti 6.550.000. 6 juta, 4 juta sih. 6.550.000 untuk yang ini nih. Ya, diterima dari bendahara, banyaknya uang 6.650.000 gitu kan.
650.000 Ya. untuk keperluan apa? Dana kas kecil. Ya, pengisian dana kas kecil. Kemudian perhatikan di bawah kadang-kadang formatnya itu ada 3 tanda tangan. Yang menerima, yang menyerahkan, dan Pimpinan. Yang menerima adalah sebagai sekretaris. Yang menyerahkan adalah sebagai Bendahara. bendahara. Pimpinannya pimpinan perusahaan. Paham sampai situ? Paham. Ada bertanya lagi? Insyaallah. Masuk. Bukti. Bapak Paham. mau bukti kas keluar. Bukti kas keluar. Itu. Mana ya? Bukti kas bentar. Itu dapat kemana ya? Bukti kas keluar, formatnya sama dengan bukti kas masuk. Hanya di atas di sini diganti dengan bukti kas keluar namanya ya. Anggap ini jadi bukti kas keluar. Perhatikan. Anggap ini jadi bukti kas keluar. Siapa yang ngecat ini? Guntur gede. Yang di saya tuh gede. Anggap ini sebagai bukti kas keluar. Ya. Si Adel. Karena saya tidak bisa menampilkan gambar nih. Anggap ini adalah bukti kas, ini adalah bukti kas keluar nih. Diterima dari siapa bukti kas keluar? Sekretaris. Sekretaris, Pak Pak. Bendahara. Sekretaris. Sekretaris bukan sih, Pak? Kalau tadi kan di bukti kas masuk, diterima uang dari bendahara. Kalau di bukti kas keluar, diterima dari siapa uang itu? Sekretaris. Sekretaris, bukan bendahara lagi ya. Banyaknya uang dan untuk keperluan apa sudah dengan soal. Kemudian di bawahnya yang menerima siapa? Bendahara. Bendahara. Kok jadi ke bendahara lagi? Ya. Sekretaris. Yang itu yang membayar kan? Oh, yang membayar Mas sekretaris, Pak. Ya, tadi kan di atas diterima dari sekretaris. Siapa kawan? Yang menerimanya siapa? Sekretaris lah. Bukti kas keluar nih, perhatikan. Misalkan satu saat kalian sebagai sekretaris tiba-tiba disuruh membeli air mineral keluar. Ya. Misalkan di sini formatnya diterima dari siapa? Sekretaris. Sekretaris kalian kan? Sekretaris. Yang menerimanya siapa? Yang menerimanya Tukang tukang air. Ya, Iya. yang menjual yang air. menjual air. Bukan kebenaran lagi. Ya. Bukan kan kita transaksi dengan pihak luar kan? Berarti dengan Iya. yang menjual air, yang menerimanya dibayar oleh Sekretaris. sekretaris. Nah, seperti itulah. Ya. Oke, Pak. Kemudian jangan lupa di atasnya kalau ada harus memakai nama perusahaannya disebutkan PD atau PT dan seterusnya. Ya, membuat nomor juga jangan lupa. Ada lagi yang bertanya? Enggak. Tidak. Paham ya? Tidak Paham, Bapak. Yakin paham? Yakin. yakin. Terima kasih kalau sudah paham. Kita akhiri saja pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, Pak. Semoga besok Kita yang jangan ulangan, besok yang akan mengikuti ulangan diberikan kelancaran. Ya, Amin. soalnya mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa mengisi dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh.